Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Yohanes pasal 5 ayat 14. Tujuan mujizat. Bethesda dan Siloam saat ini mungkin kita kenal sebagai nama rumah sakit. Tapi sebenarnya dua nama itu adalah nama dua kolam di Yerusalem pada zaman Yesus. Di dua tempat itu terjadi dua mujizat kesembuhan. Tapi kisah di dua kolam ini gak cuma tentang kesembuhan aja. Nah, hari ini kita akan perhatiin satu hal penting yang mungkin kita lewatkan terkait peristiwa di kolam Bethesda. Orang lumpuh yang disembuhin Yesus ini udah 38 tahun lumpuh. Tapi lucunya begitu sembuh, mungkin karena terlalu girang, ia sampai gak tanya sosok yang udah nyembuhin dia. Maka ketika ia lagi mengangkat tilamnya, ditegur pemuka Yahudi karena itu hari Sabat, orang dilarang bekerja termasuk angkat-angkat tilam. Ia bilang gak tahu. Yesus sendiri memang langsung menghilang di balik orang banyak begitu orang itu sembuh. Kita kudu ingat di kolam itu ada banyak orang sakit. Begitu si lumpuh itu sembuh dan ditegur pemuka Yahudi, suasana mungkin mulai heboh. Andai Yesus masih di situ, jelas orang-orang sakit di situ akan berebut minta disembuhin juga. But tujuan Yesus kali itu emang bukan buat bikin KKR kesembuhan. Ketika kemudian orang itu ketemu lagi sama Yesus di bait Allah, pesannya adalah kamu sekarang udah sembuh, jangan bikin dosa lagi agar gak terjadi yang lebih buruk. Ayat 14. Yesus mengancam, kesannya gitu. Tapi apa ngancem-ngancem itu karakter Yesus? Enggak deh, perhatikan bahwa Yesus bicara soal dosa di sini. Yesus sebenarnya mau ngingetin orang itu. Kamu sekarang udah sehat loh, kamu kini lebih bisa melakukan apa aja. Tapi ingat, kamu kini juga lebih bisa masuk ke dalam godaan dan berbuat dosa. Apa yang lebih buruk dari 38 tahun lumpuh dan gak dipeduliin orang? Hukuman kekal. Bukankah itu akibat dosa? Pesan ini juga berlaku buat kita. Setelah diberkati bukan berarti kita lalu santai. Setelah ditolong Tuhan bukan berarti kita lalu kebal godaan. Justru seringkali iblis lebih gencar nyerang kita. Banyak orang dulu hidupnya kacau, lalu bertobat dan hidupnya mulai benar. Tapi lalu jatuh dan makin kacau lagi. So, jangan cuma pingin dapat berkat, tapi siaplah menjaga hidup kita setelah diberkati. Tuhan emang ingin kita pulih dan diberkati. Tapi lebih dari itu, ia ingin kita hidup kudus sesuai dengan pemulihan yang ia berikan. Seiring berkat besar, ada tanggung jawab besar. Itu kata J.D. Grial, pendeta.